Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuat tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Selamat malam, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita menyambut saudara yang pada hari ini datang bersama kami untuk melakukan persekutuan doa keluarga. Terlebih kami menyambut saudara sebagai gereja, kita memasuki Minggu Advent kedua. Dan marilah kita dengan sungguh bersuka cita, kita menyambut sukacita Natal. Pada persekutuan doa yang lalu, kita sudah belajar dan diingatkan agar kita dapat memiliki iman yang teruji. Agar ketika kita menghadapi kehidupan dan pergumulan, kita dapat senantiasa teguh dan setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada persekutuan pada malam hari ini, kita kembali akan diingatkan untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan. Melalui tema mengandalkan Tuhan, dengan bacaan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, kita bersama akan melihat bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel agar tidak mengandalkan diri sendiri ketika menjalani hidup mereka. Harus kita akui, memang kita sering melupakan Tuhan dalam menjalankan kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita mampu
dengan mengandalkan diri kita sendiri, namun kita adalah ciptaan yang lemah dan terbatas. Karena itu, kita perlu Tuhan. Bukan hanya ketika kita meminta sesuatu, melainkan di setiap nafas kehidupan kita. Sesaat lagi kita memasuki rangkaian persekutuan doa pada malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita bersama mengambil saat teduh pribadi sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-21 mengatakan, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Sungguh indah rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita mengawali persekutuan doa keluarga pada malam hari ini dengan memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Baku rapat di kepala haru, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak waktu yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Namun mungkin sering kita gunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Sering pula kita mengambil keputusan tanpa bertanya lebih dulu kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Hal ini menandakan bahwa kita sebagai umat Tuhan
belum sepenuhnya menjadi hamba yang baik. Kini marilah kita betul-betul memakai waktu yang Tuhan percayakan di malam hari ini untuk merasakan hadirat Tuhan. Mari kita bersama bersatu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Tuhan, kami membentuk persekutuan di rumah kami masing-masing. Kami rindu setiap pribadi dan keluarga yang bersekutu di malam hari ini sungguh merasakan jamahan tangan Tuhan dan mengalami pembaharuan hidup senantiasa. Sebagai jemaat-Mu, kami bersama saat ini berada di dalam masa-masa Advent, masa penantian akan kehadiran-Mu di tengah dunia melalui peristiwa Natal. Biarlah masa-masa penantian ini dapat diisi dengan semakin menumbuhkan iman kepadamu. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini saya mengajak kita semua bersama membaca kitab Amsal. Pada malam hari ini sesuai dengan tema, pembacaan Amsal diambil dari Amsal 3 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, sesaat lagi kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan memuliakan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau
naikkan syukurku buat hati yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan malam hari ini kita boleh kembali mengadakan persekutuan di tempat kediaman kita masing-masing. Sesaat lagi kita bersama akan membaca berita firman Tuhan. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sebelum kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur kepadamu di tengah pekan ini kami boleh melakukan persekutuan. Ada berbagai aktivitas, kegiatan yang sudah kami lakukan. Kami sungguh percaya Engkau boleh terus memelihara kehidupan, menolong kami ketika kami menghadapi kesulitan, serta mengingatkan kami ketika kami mengalami sukacita, supaya kami tidak terbuai atas kesukacitaan tersebut. Sesaat lagi kami bersama akan membaca berita firman-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman Tuhan dengan baik dan juga boleh melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita dalam tema mengandalkan Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yesaya 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda, menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka, demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan Gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah, hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian bagian bacaan Alkitab kita pada kesempatan malam hari ini. Berbagailah setiap mereka yang ikut membaca, ikut mendengarkan, dan rindu untuk memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita sekali lagi pada kesempatan Rabu hari ini ialah mengandalkan Tuhan. Jika ditanya kenapa sih ibu bapak dan saya beragama Kristen, maka kemungkinan jawabannya ada 3 ibu bapak saudara. Kenapa kita itu beragama Kristen? Alasan pertama itu adalah karena kita adalah keturunan dari orang yang beragama Kristen. Orang tua ibu bapak dan saya beragama Kristen.
Mungkin generasi yang di atasnya juga beragama Kristen, sehingga kita beragama Kristen. Alasan yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kenapa seseorang beragama Kristen adalah karena lingkungan. Bisa saja karena lingkungan di sekitarnya ini adalah orang-orang Kristen. Bisa saja ketika dia banyak berteman dengan orang-orang Kristen. Bisa saja kemudian dia juga pernah hidup dalam komunitas orang-orang gereja, sehingga dia yang tadinya bukan Kristen menjadi Kristen. Alasan yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, kenapa seseorang bisa menjadi Kristen adalah karena ia secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun cara Tuhan, sehingga dalam perjumpaan yang bersifat pribadi tersebut, dia memutuskan untuk mengikut Tuhan. Jadi sekali lagi, Ibu Bapak Saudara, ada 3 alasan yang paling besar, yang paling utama. Mungkin ada alasan lain ya, tapi malam hari ini kita ingin melihat itu. Ada 3 alasan kenapa seseorang menjadi Kristen. Yang pertama karena keturunan. Yang kedua karena lingkungan. Dan yang ketiga karena perjumpaan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sama halnya kalau kita bicara tentang mengandalkan Tuhan. Apa yang membuat seseorang atau pribadi menjadi pribadi yang kemudian bisa mengandalkan Tuhan? Menurut saya ini juga dipengaruhi oleh ketiga hal tadi. Apa saja itu? Yang pertama, keturunan. Seseorang bisa belajar mengandalkan Tuhan kalau dia bertumbuh, kalau dia ada di dalam lingkungan keluarga yang juga terbiasa mengandalkan Tuhan. Maka dia dengan sendirinya, dia juga akan berproses bersama karena keluarganya, orang tuanya, mungkin juga opa-omanya adalah orang-orang yang terbiasa untuk mengandalkan Tuhan. Sehingga keturunan berikutnya terbuka kemungkinan keturunan berikutnya ini akan menjadi orang-orang yang juga mengandalkan Tuhan. Yang kedua, lingkungan. Ketika kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang terbiasa mengandalkan Tuhan, terbiasa kemudian juga berdoa kepada Tuhan, terbiasa dalam sebuah persekutuan, ini juga akan mempengaruhi kehidupan orang lain yang ada di dalamnya. Sehingga kita bisa juga kemudian terbawa nih Ibu Bapak Saudara untuk kita juga mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa seseorang bisa mengandalkan Tuhan? Ini juga karena adanya perjumpaan secara pribadi yang mungkin orang tuanya tidak terbiasa bertumbuh kepada Tuhan. Lingkungannya juga tidak. Tapi dia secara pribadi rindu untuk bertumbuh kepada Tuhan. Tapi memang yang ketiga ini gak gampang Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh secara pribadi kepada Tuhan. Oleh karena itu dibutuhkan persekutuan di dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan malam hari ini kita bersama belajar dari Yesaya, bagaimana Nabi Yesaya yang dipercayakan oleh Tuhan saat itu untuk berbicara kepada bangsa Israel, maka Nabi Yesaya dipakai untuk mengingatkan bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel yang saat itu berada di dalam pembuangan. Bangsa Israel yang punya sejarah bagaimana mereka sempat di tanah Mesir dan melihat kejayaan bangsa Mesir. Hidup di dalam sebuah lingkungan yang tidak takut kepada Allah. Hidup di dalam lingkungan yang jauh daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang pertama, dikatakan demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Dan ini disebut sebagai sebuah kecelakaan. Kenapa? Allah melalui Yesaya mengingatkan supaya bangsa Israel tidak mengandalkan hal-hal yang bersifat materi itu tadi. Yang dalam hal ini digambarkan dan diwakilkan lewat kuda-kuda dan kereta yang begitu banyak. Allah mengingatkan lewat Nabi Yesaya bahwa ini tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tidak memberikan jaminan masa depan. Kenapa bangsa Israel ini sangat terpukau, sangat kagum terhadap bangsa Mesir. Sekalipun mereka bukan jadi tuan di sana, mereka jadi budak. Oleh karena itu kalau kita ingat Ibu Bapak Saudara, dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian, mereka berkeluh kesah, mereka marah-marah sambil kemudian berkali-kali mengatakan lebih enak tinggal di tanah Mesir. Padahal tanah Mesir itu adalah tempat di mana orang-orang jauh daripada Tuhan, tetapi ini menjadi daya pikat yang luar biasa untuk orang Israel. Dan diingatkan oleh Nabi Yesaya,
Tetapi orang-orang tersebut atau mereka di tanah Mesir itu tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Hartanya banyak, hartanya berkelimpahan, tapi tidak mencari Tuhan. Dan ini adalah sebuah kecelakaan, Ibu Bapak Saudara. Ini juga kan sebuah sapaan kembali ya untuk kita ya. Kita diingatkan kita bukan hanya berlomba-lomba untuk menumpuk setiap harta benda dalam kehidupan kita. Tetapi kemudian pemeliharaan iman kita menjadi terbengkalai. Mari kita melihat sapaan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Diingatkan bangsa Israel, sebab orang Mesir adalah manusia dan bukan Allah. Kuda-kuda mereka, harta benda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Kalau Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah semuanya itu. Bangsa Israel lewat Yesaya diingatkan, semuanya itu bisa hilang sekejap kalau Tuhan menginginkannya. Jadi bangsa Israel jangan mengandalkan itu. Ibu Bapak Saudara, pada malam hari ini kan kita bersama disapa kembali. Apa yang kita andalkan dalam hidup kita? Apakah diri kita? Kita merasa bahwa kita sanggup, tidak perlu kita berdoa, semua bisa jalan baik-baik saja. Saya punya investasi. Lalu kemudian saya yakin bahwa masa depan saya, masa depan anak-anak saya itu akan mendapatkan sebuah garansi lewat setiap materi yang sudah saya simpan sebelumnya. Tidak demikian, Ibu Bapak Saudara. Kita tetap perlu senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena Allah itu tidak tergantikan. Karena itu dalam ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ke-6 diingatkan seruan untuk orang-orang Israel. Untuk kemudian bisa mengalami sebuah pertobatan. Diingatkan kembali bagaimana pekerjaan Allah itu, bahwa Tuhan semesta dalam ayat yang kelima adalah Tuhan yang senantiasa melindungi Yerusalem, menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan dari kecelakaan. Harta benda nggak bisa melakukan itu, tetapi Tuhan dapat melakukan itu. Oleh karena itu dalam ayat yang ke-6, Ibu Bapak Saudara, dikatakan demikian, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Dalam bagian bacaan Alkitab kita ini, bangsa Israel diingatkan untuk mengalami sebuah pertobatan pembaharuan hidup. Karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Pada malam hari ini, Ibu Bapak Saudara dan saya diingatkan, agar kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita mengalami sebuah pertobatan. Kalau kita masih mengandalkan diri atau materi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Mari kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kiranya kita boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menolong kita juga untuk boleh dimampukan dalam melakukannya. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini telah menyapa saudara dan saya agar senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini dan bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Marilah kita menjalani hari-hari ini di kehidupan kita dengan terus bersandar kepada Tuhan, dan kita tidak mengandalkan pemikiran atau kekuatan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukannya. Saudara, sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan Sungai Sukacita.